warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farniati Rustam. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis data dan metode pengumpulan data dalam mata kuliah statistik. Nah, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis data dan metode pengolahan data, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Data masih bersifat mentah, sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Maka dari itu, perlu adanya pengolahan terhadap data yang diperoleh, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian data. Sekarang, mari kita bahas mengenai jenis-jenis data. Jenis-jenis data yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, jenis data berdasarkan sumbernya ini terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan sebuah data dari suatu organisasi yang menggambarkan sebuah keadaan organisasi tersebut. Contoh data internal seperti data jumlah karyawan dalam perusahaan, jumlah model, dan lainnya. Kemudian ada data eksternal. Data eksternal merupakan sebuah data yang didapatkan dari luar organisasi yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Contoh, seperti daya beli masyarakat yang mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan berupa bentuk angka. Contoh data kualitatif yaitu seperti kuesioner pertanyaan dalam suasana kerja dalam perusahaan. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka, seperti data besarnya pendapatan atau saham pada perusahaan yang berbentuk angka. Jadi perbedaannya, data kualitatif itu bukan berupa angka, dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Yang ketiga yaitu ada jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Dan jenis data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan melalui studi-studi sebelumnya yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Dalam jenis ini biasanya sumbernya tidak langsung berupa arsip-arsip resmi. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang didapatkan dengan cara sendiri-sendiri atau perorangan yang secara langsung dari objek yang akan diteliti. Untuk kepentingan studi, biasanya berupa observasi atau interview. Yang keempat, ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Dan jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya ini terbagi pula menjadi dua, yaitu data berkala atau time series dan data cross-section. Data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data ini biasa digunakan untuk melihat perkembangan dari hari ke hari berikutnya. Kemudian data cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang digunakan untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu itu juga, seperti penelitian yang menggunakan kuesioner.
Nah, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis data. Sekarang, kita lanjut membahas mengenai metode pengolahan data. Yang pertama ada metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, teknik wawancara ini terbagi pula menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur, peneliti biasanya tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Metode yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan suatu penelitian. Metode pengolahan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu participan observation dan non-participan observation. Pada participan observation, peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang sedang diamati. Sedangkan pada non-participan observation, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses observasi. Metode pengolahan data yang ketiga ada angket atau kuesioner, di mana kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode pengolahan data kuesioner ini terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kemudian yang terakhir adalah metode pengolahan data studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengolahan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Nah, studi dokumen ini terbagi pula menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Contoh dari dokumen primer yaitu seperti autobiografi, sementara contoh dari dokumen sekunder yaitu seperti biografi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai jenis-jenis data dan metode pengolahan data. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di dalam video ini. Dan saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.